Melebihi ekspektasi, bos Ducati kaget Enea Bastianini menang di MotoGP Qatar 2022. Direktur olahraga Ducati Paolo Giabatti mengaku terkejut dengan kemenangan Enea Bastianini di MotoGP Qatar 2022. Sebab, dia tidak berekspektasi bahwa Bastianini bisa naik podium pertama. Sebagaimana diketahui, Bastianini berhasil meraih kemenangan di MotoGP Qatar 2022. Pebalap Gresini Racing itu meraih kemenangan kala tidak menggunakan motor Ducati keluaran terbaru. Dia menggunakan Desmos DDC GP21. Keberhasilan Bastianini gagal diikuti oleh pebalap lain di Ducati. 3 pebalap jagoan Ducati, yakni Francesco Bagnaia, Jack Miller, dan George Martin bahkan gagal mendapat poin usai terjatuh. Sementara Johan Zarco dari Pramac Racing, dia terbilang tampil cukup baik karena berhasil menembus posisi 10 besar. Pebalap asal Prancis itu berhasil menempati peringkat ke-8 di depan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Melihat keberhasilan Bastianini di Losail, Giabatti mengaku tidak menduga pebalap asal Italia itu bisa meraih tempat pertama. Bastianini memang diakuinya tampil bagus dengan Desmos DDC GP21 saat di tes Jerez serta tes Qatar, namun dia tetap tidak menduga akan menang. Saya berpikir tidak ada yang mengharapkannya. Saya tahu dia akan menjalani balapan yang bagus karena sejak dia menggunakan GP21 sudah di tes Jerez. Dia selalu sangat kuat. Di tes Qatar, dia adalah salah satu pebalap dengan kecepatan terbaik, kata Giabatti, dilansir dari Motosan pada Sabtu 12 Maret 2022. Lebih lanjut, Giabatti berharap pebalap berusia 24 tahun itu bisa kembali meraih podium dan memenuhi ekspektasi Ducati di MotoGP 2022. Ia menjelaskan Bastianini telah membuat kemajuan meski menggunakan GP21. Saya berharap dia bisa naik podium. Dia menjalani balapan yang fantastis. Melebihi ekspektasi kami tim, itu adalah kemenangan yang sepenuhnya layak karena tidak datang melalui kemalangan orang lain. Jadi angkat topi untuk itu, sambungnya. Beralih ke versi terbaru GP21, motor yang memenangkan 4 dari 6 balapan terakhir tahun lalu merupakan langkah maju bagi Enea dan dia tahu bagaimana memanfaatkannya sebaik mungkin, pungkasnya. Menariknya, Bastianini bisa disebut pebalap yang dekat dengan Indonesia. Gresini Ducati sendiri disponsori oleh beberapa perusahaan lokal Indonesia seperti Antangin, Aspira, dan Federal Oil. Selain itu, Bastianini juga memakai helm asal Indonesia KYT. Soal helm, semua penonton MotoGP sudah melihat bahwa pebalap Italia benar-benar memakai dan menguji langsung helm buatan dalam negeri. Lantas, bagaimana dengan oli motor? Apakah motor tunggangan Bastianini benar-benar memakai Federal Oil, yang notabene merupakan oli buatan dalam negeri? Sebenarnya itu yang kita harapkan, bahwa MotoGP bisa meniru yang ada di F1. Ujar Harry Hambali, Sales dan Marketing Direktur Federal Oil kepada wartawan di Jakarta 8 Maret kemarin. Karena di F1, ketika kita sponsorship ExxonMobil kan sponsor mobil One di Red Bull. Nah, itu benar-benar pakai oli mobil One, kata dia. Harry juga mengatakan pihaknya berharap Dorna mendorong tim balap agar menggunakan oli sesuai dengan sponsorship masing-masing. Jadi kita masih dalam tahap proses ke arah sana, kata Harry. Sementara itu, Sri Adi Negara, General Manager Federal Oil, mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Gresini Team lebih dari 1 dekade. Sementara secara global, Federal Oil sudah eksis selama 30 tahun. Adi Negara juga mengatakan nilai sponsorship yang dikucurkan Federal Oil terbilang besar, bahkan termasuk yang paling banyak di antara merek-merek pendukung lainnya. Meski begitu, ia tak mau mengungkap nilainya. Budget yang kami keluarkan untuk terus tetap konsisten setiap tahun itu semakin kompetitif, dan tim dapat memacu performa dari hasil balapan itu sendiri, ucap Adi Negara. Persisnya kira-kira berapa persen? Saya kira sudah kelihatan dari segi prioritas. Dari 33 tahun kita bisa mengikuti 10 tahun kejuaraan dunia. Kami kira investasi besar dari segi research, waktu, dan juga tenaga, ujar dia. Bersama 15 sponsor ITDC dan MGPA siap sukseskan MotoGP Mandalika, Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC dan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA bersama 15 perusahaan terkemuka di Indonesia siap mensukseskan penyelenggaraan salah satu event Mandalika GP Series paling bergengsi tahun ini, yaitu Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022. Event ini akan dihelat pada 18 hingga 20 Maret mendatang di Pertamina Mandalika Sirkuit Lombok, Nusa Tenggara Barat.
15 perusahaan yang telah berkomitmen menjadi sponsor Mandalika GP Series tersebut adalah PT Pertamina Persero untuk track naming rights serta PT Telkom Indonesia, PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Bank Rakyat Indonesia Persero, PT Bank Mandiri Persero, PT PGM Tbk sebagai venue partner, PT Goto Gojek, Tokopedia, dan PT PP Persero sebagai main sponsor. Selain itu ada juga Aprilia Indonesia, Astra Honda Motor, GMT Express, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, TDR High Performance Technology, RCB atau Racing Boy, dan KYT Helmet sebagai supporting sponsor. Selasa 8 Maret, ITDC Group memperkenalkan para sponsor tersebut dalam konferensi pers Mandalika GP Series di Mandalika GP Hope Oval Atrium Epicentrum World, Jakarta. Konferensi pers dihadiri oleh Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Risiko ITDC Nugda Akadi, Direktur Pengembangan Bisnis ITDC Emma Widyastuti, Wakil Direktur Utama MGPE Cahya Dewanda, dan perwakilan para sponsor Mandalika GP Series. Mandalika GP Series adalah identitas resmi untuk semua event balap yang berlangsung di Pertamina Mandalika Circuit. Kehadiran Mandalika GP Series bertujuan untuk semakin meneguhkan dan memperkuat brand image The Mandalika sebagai destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP dengan konsep Sport and Entertainment Tourism Destination. Mandalika GP Series adalah salah satu upaya ITDC Group dalam mewujudkan The Mandalika sebagai Sport and Entertainment Tourism Destination kelas dunia yang akan meningkatkan country branding Indonesia di mata dunia serta memberikan dampak yang besar bagi perekonomian dan mempercepat pemulihan pariwisata lokal dan nasional di tengah pandemi. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh official sponsor atas dukungan bagi Pertamina Grand Prix of Indonesia yang akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Kerjasama ini semakin menunjukkan bahwa event ini bukan hanya milik ITDC dan MGPS saja, tapi milik seluruh bangsa Indonesia, kata Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Risiko ITDC Nugda Akadi ke suara.com melalui edaran tertulis. Wakil Direktur Utama MGPE Cahya Dewanda mengatakan, MGPE akan terus fokus untuk meningkatkan kerjasama dalam penyelenggaraan event-event yang akan berlangsung di The Mandalika. Tentunya MGPE akan sangat terbuka terhadap semua bentuk kolaborasi baik dari perusahaan swasta maupun BUMN. Kami siap bekerja sama untuk menyelenggarakan event balap internasional di Indonesia, khususnya di Pertamina Mandalika Circuit. Sirkuit kami telah terpilih untuk menjadi venue sejumlah event balap kelas internasional, sehingga mendapat perhatian dari pecinta dan pemerhati balap dunia. Kesempatan untuk menjadi bagian dari event di Pertamina Mandalika Circuit merupakan momen bagi sebuah brand untuk go internasional. Oleh karena itu, kami membuka kerjasama dengan semua pihak agar kesempatan emas ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong branding perusahaan atau institusi Anda. Imboh Cahyadi.